Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dimanapun teman-teman berada baik-baik saja. Salam buat seluruh keluarga ya. Dengan saya Bung Ropan, tetap semangat. Sedikit lagi kita akan menyaksikan duel pada Jumat tepatnya di GBK Indonesia melawan Jepang. Tapi yang paling penting adalah yang menjadi sorotan ya, semua yang tunggu-tunggu, Kevin Dix sudah tiba. Ya, dalam video saya sebelumnya kan sudah bilang bahwa dia sudah datang, dan bahkan ketika Selasa kemarin dia tiba sore itu tanpa memperlihatkan rasa capek, dia bisa ikut latihan pada malam hari itu. Wah, mantap ini, semangat bagi Kevin Dix, pemain FC Copenhagen yang baru kita angkat ya, atau ambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, datang ke Jakarta siap memperkuat timnas menghadapi Jepang, menghadapi Arab Saudi. Dan dia sudah ikut latihan, dia diberi kesempatan oleh pelatih kepala Shin Taeyong untuk memperkenalkan diri di hadapan seluruh teman-temannya. Usai memperkenalkan diri, wah, ada tepuk tangan di sana tentunya buat Kevin Dix. Selamat datang, selamat bergabung. Dan dia ikut latihan itu dengan antusias sekali. Dan bagi STY, kedatangan ini tentunya dia sambut dengan sukacita. Di tengah berita saat Mes Hilgers tidak bisa bergabung karena masih tetap bermasalah karena belum 100%, STY mengatakan ya tidak mengapa, ya tidak masalah, dia mengerti sekali tentunya untuk kebaikan Mes Hilgers. Jadi kita sebagai orang Indonesia, para netizen juga harus bisa melihat ini secara positif, tidak perlu harus menghujat dia atau bisa dengan kata-kata yang tidak baik ya. Dia itu anak bangsa. Dia sudah berkorban memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Berarti dia siap. Cuma memang kondisinya kalau dipaksakan berbahaya bermain. Ya, katakan dia tetap datang, tiba. Orang kan pengen lihat dia datang, tapi dia nggak bisa bermain. Sampai di sini juga tidak terpakai. Ya lebih baik dia pemulihan tentu di sana. Karena kan masih ada pertandingan-pertandingan berikut yang dia siap. Jadi kita positif aja, kita tetap memberikan semangat, dukungan untuk kesembuhan dari Mes Hilgers. Itu menurut dari saya ya. Nah sekarang kita kembali ke Kevin Dix. Ketika Hilgers tidak ada, Kevin Dix ada, udah terisi, makin bagus ya. Bisa Kevin Dix pasangan dengan Jai Ises, juga bisa dengan Justin Hubner atau dengan Rizky Ridho, Jordi Amat bisa pemain. Jadi tidak ada masalah. Dan STY sudah mengatakan menjamin kehadiran Kevin Dix. Ya, dia mantapkan ini perkataan dia buat teman-teman semua, juga buat penggemar sepak bola, bahwa jangan khawatir, saya akan memainkan Kevin Dix. Debut dia di GBK luar biasa ya, bahwa dia mendapat kesempatan ini bukan ketika Indonesia itu sedang away, sedang tandang, tetapi dia melakukannya di depan publik di GBK yang atmosfernya kita tahu bersama. Ini luar biasa, fanatisme, militansi dari para netizen, para supporter sepak bola Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Dan dia akan melakukan itu ya, ketika dimainkan oleh STY melawan Jepang, pasti dia akan termotivasi, ingin memberikan ya yang terbaik ya, membayar kepercayaan dari coach Shin juga buat para pendukung ya. Jadi kalau Mes Hilgers itu melakukan debut dia kan di Bahrain ya, tetapi ada beberapa pemain termasuk dengan Jai Ises juga melakukan debut di GBK. Itu yang bagus. Kalau Martin Paes itu saat menghadapi Arab ya, kalau Deliano juga di Bahrain, tapi Verdong debutnya di Jakarta. Itu udah mantap ini. Kevin Dix akan bermain. Kita akan lihat. Banyak tentunya penonton, penggemar kita penasaran, bahkan menunggu sampai tanggal 15 itu. Aduh, lama banget ini ya. Semua sudah tidak sabar untuk bisa menyaksikan Indonesia bermain melawan tim terkuat Asia, peringkat 15 dari peringkat FIFA kita kan 130. Tapi dengan STY yang menggaransi bahwa dia akan memainkan Kevin Dix, sudah lega, aman. Jadi memang tidak boleh lagi bermain-main dalam hal ini ya. Akan sangat salah bagi STY kalau membangun cadangan Kevin Dix dengan alasan apapun. Dia pemain grade A, dia harus bisa bermain, apalagi Mes tidak ada. Jadi di belakang kita akan semakin kuat ya. Dan Coach Shin mengatakan kemarin di depan awak media juga bahwa kita tidak boleh kalah secara mental. Oke, bisa melihat dari segi peringkat kita kalah, tapi ini bermain di Jakarta.
kita harus bisa memberikan perlawanan. Tadi ada keyakinan dari coach, semua pemain juga berkeyakinan yang sama, akan bertarung, berjuang habis-habisan untuk merah putih. Nasionalisme itu tumbuh dengan luar biasa, dipimpin oleh Kapten Jai Ises. Mereka akan bertarung, ya. Mereka tidak akan peduli dengan nama besar Jepang, bahwa ini kesempatan terbaik buat kita. Di Piala Asia di Qatar, kita kalah 3-1. Itu belum ada Jai, belum ada Kevin Dix, belum ada Martin Paes, belum ada Calvin Verdong, belum ada Tom Hai, belum ada Nathan Cho, belum ada Ragnar Oratmangu, belum ada Eliano Reinders. Sekarang mereka berdelapan itu ada, berarti ada perbedaan ketika kita timnas tampil di Qatar dan juga ketika kita akan berhadapan dengan Jepang dalam pertandingan tanggal 15 hari Jumat nanti, Jumat malam 19.30 ya waktu Indonesia bagian barat. Jadi itu perbedaan. Makanya saya tidak mengherankan kalau pelatih Jepang ya Hajime Moriyasu itu mengatakan bahwa hati-hati, mereka dengan kondisi dengan tim yang berbeda. Jadi tidak boleh melupakan pertandingan di Qatar ketika mereka menang 3-1. Sekarang harus tata pertandingan di sini karena ini jauh lebih penting dengan kondisi suasana yang berbeda. Dan Hajime tahu bahwa Indonesia itu kuat. Australia bisa bermain imbang, mereka bisa tahan Arab Saudi main di Jeddah, hampir menang melawan Bahrain. Terlepas kita harus kalah melawan Cina, tapi bukan tidak mungkin Jepang tersandung karena Jepang ingin meraih 3 poin. Tugas Jepang datang ke sini untuk bisa mengalahkan Indonesia sebelum mereka ke Cina dan bisa memenangkan pertandingan lawan Cina. Kalau 2 pertandingan ini dengan masing-masing 3 poin, berarti 6 poin mereka udah lolos. Ya, mungkin bisa menjadi negara pertama yang lolos karena 16 poin udah sulit lah. Ya, untuk bisa kejar. Mereka masih punya banyak pertandingan lawan Bahrain, ya kemudian lawan Arab Saudi itu bermain di kandang mereka. Ya udah, mereka hanya tandang ke Australia itu tahun depan. Jadi ya bagi Jepang aman lah ya. Makanya mereka akan habis-habisan. Kita juga tidak boleh kalah. Ya. Dengan jangan gentar menghadapi Jepang, dan itu yang ditanamkan oleh Coach Shin kepada seluruh pemain bahwa harus siap. Ya, mental kita harus kuat. Bukan cuma fisik kita kuat, tapi mental juga menghadapi mereka. Dan Jai Ises sudah mengatakan, berikan yang terbaik untuk negara, berikan yang terbaik untuk keluarga Anda. Kapan lagi? Ayo Garuda, kita bisa. Ya, kita Garuda. Itu terus digaungkan oleh Jai Ises terhadap seluruh pemain. Dan pemain juga punya rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Ya, bersama-sama akan bertarung. Karena kebersamaan itu sangat kuat. Ya, menyejukkan dari ruang ganti, masuk ke lapangan dengan kepala tegak. Ya, menyanyikan Indonesia Raya, dan dukungan penuh mengalir buat Bang Jai dan kawan-kawan. Jadi apa yang dikatakan oleh Coach Shin, saya pikir oke. Coach Shin juga tertantang tentunya untuk memberikan yang terbaik setelah dievaluasi bersama dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir, dan juga dia senang dengan kedatangan Kevin Dix. Dan Kevin Dix, teman-teman, dia sudah jamin. Jadi jangan khawatir untuk kita semua. Kevin pasti akan bermain, dan kita akan tunggu penampilan Kevin untuk bisa menghadang setiap serangan Jepang. Entah itu datang dari Takefusa Kubo, Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, Ritsushi Doan, ya, ada Morita atau Wataru Endo di sana, Tanaka, siapapun yang dimainkan. Ada Kyogo Furuhashi yang dimainkan di depan. Kita tidak perlu gentar bahwa kita punya pemain-pemain juga yang semua bisa bermain di Eropa dengan baik. Dengan saya Bung Ropan, ciao.